kasih Bapak Ibu telah datang di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan menyaksikan Bu Endang bersosialisasi tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Nganjuk. Sebelum kita lanjut ke pemateri, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Muhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman kita Bu Endang Mulyaningsih yang pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Nganjuk selalu diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dilancarkan segala urusan. Amin. Dan pada akhirnya mudah-mudahan diberi ending yang bagus, lurus. Amin. Dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah wa kullu niyatin sholihah lillahi wa sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi wa ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan ya'afini wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu bagi lisan wajhika wa syukurik. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadwa tanfaru wa barakatul bil hawaij wa tunalu bil hawaij wa khusru wa istasqa wa ma bi asyil karim wa la yushabi fi kulli lahadi wa nafasin badati kulli ma'lumilat. Allahumma fir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina umur ad-dini wa dunya wal akhirah. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhaji. Bapak Ibu, saya makin dulu ya. Sebelum kita mulai pemateri. Tumbuh merata pohon tebu. Cakep. Pergi ke pasar membeli daging. Cakep. Banyak harta miskin ilmu. Sebagai rumah tidak berdinding. Cakep. Pemikiran positif tidak melihat apa yang tak terlihat, merasa tidak berwujud dan mencapai hal yang baik itu mungkin. Inilah topik pembahasan menarik kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami di sini salam hangat untuk semua. Kita sambut Ibu Endang sebagai pemateri kita budaya positif di SMK Negeri 2 Nganjuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir di acara ini ya, diseminasi budaya positif. Saya untuk memenuhi tugas saya di Gunung Menggerak, yaitu di modul 1.4 untuk aksi nyata. Di sini tugasnya adalah untuk diseminasi budaya positif. Jadi saya ingin mensosialisasikan budaya positif itu seperti apa. Ya. Kita ya dulu ya, biar semangat ya, biar gak ngedek. Oke, baik, kita ya SMK dulu. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 2 Nganjuk Luar biasa. cerdas berkarakter. Baik, untuk sosialisasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan pematik dulu tentang budaya positif mendisiplinkan ya. Menurut Anda,
setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ini monggo. Ya, menurut saya setuju karena dengan hukuman itu dapat menumbuhkan rasa jeda pada siswa dan mereka tidak akan mengulangi lagi. Saya terima kasih jawabannya Ibu Yuni. Ya memang harus disiplin, memang harus diberikan sejak kecil ya. Jadi biar anak jera juga ya menerima untuk mendapatkan hukuman. Kemudian pertanyaan pemetik kedua yaitu menurut Anda setuju atau tidak seorang anak yang melakukan kegiatan baik akan diberi imbalan? Oh iya Bunita, monggo Bunita. Menurut saya setuju karena imbalan dapat menyemangati siswa. Ya, pemberian imbalan bisa menyemangati siswa, tapi juga bisa membuat siswa menjadi maling arep-arep dan bahasa Jawa yang arep-arep. Jadi kalau dia berharap ya melakukan kegiatan dia jadi melakukan saya harus terus berbuat baik supaya dapat imbalan. Ya, nanti kalau pas kita dapat dia tidak mendapat imbalan dia mulai nggak semangat lagi. Ya seperti itu. Lanjut. Nah untuk hari ini bahasan yang akan saya sampaikan ada 5, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia, yang ketiga posisi kontrol, kemudian yang keempat keyakinan telah, dan segitiga restitusi. Baik, sebelum lanjut ke materi tentang budaya positif dulu. Ada yang tahu apa budaya positif? Iya, monggo Mbak Ani. Menurut saya budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Nah ini budaya positif di sekolah ya. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sekolah itu kita memang harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Kita sebagai guru harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi siswa. Ya. Jadi kita harus sekarang banyak sekali siswa yang kurang hormat pada guru dan ya kurang menghormati. Jadi kadang ada anak yang kalau dia diajar guru tersebut dia bersikap acuh. Ketemu aja bersikap acuh gitu, seperti itu ya. Ini tentang budaya positif. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ada yang disiplin positif? Halo. Ingin monggo Pak. Disiplin positif yaitu bisa dimaknai sebuah pola atau kebiasaan yang kita lakukan dari sejak kita kecil. Itu bisa dimaknai disiplin positif. Ya, memang disiplin positif memang harus kita lakukan dari kita kecil, kita bayi. Jadi memang nggak harus hanya di sekolah. Jadi mulai dari rumah orang tua wajib melakukan disiplin, ya, harus pada anak. Jadi ini disiplin adalah dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ya, jadi bisa disimpulkan murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bagi pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Memang disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Jadi kalau disiplin nggak dimulai dari diri itu sulit. Kita berusaha mendisiplinkan orang, tapi kita sendiri nggak disiplin itu juga akan sulit. Ya, seperti itu. Nah ini kemudian ada tujuan budaya positif. Tujuan budaya positif yang pertama ada terbentuknya karakter disiplin yang kuat.
terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Jadi kita membuat visi, kemarin saya juga membuat visi untuk sekolah. Kemudian visi ini harus kita koordinasikan dengan kepala sekolah, dengan pihak pemangku jabatan di sekolah ya. Yaitu kemarin saya membuat visi tentang mewujudkan peserta didik yang berkarakter aktif, kreatif dalam profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan dalam ekosistem pembelajaran berpihak pada murid. Nah, jadi pembelajaran itu kita harus berpihak pada murid, harus mendahulukan murid. Apapun harus kita harus menuntun, bukan menuntut. Ini seperti itu. Ya, kita harus mendahulukan murid, apapun kebutuhan murid tentang pembelajaran, kita berupaya untuk mendahulukan, untuk menyediakan. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan akan bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita bagaimana sih kita bisa bertahan hidup? Berarti kita harus makan, kita harus minum ya. Itu pun kita harus bisa makan ya, kita harus bekerja. Nah, seperti itu kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang. Jadi kita juga perlu rasa cinta dan kasih sayangi oleh orang lain, oleh keluarga ya. Jadi kebutuhan itu juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Jadi untuk pengakuan ini kita membutuhkan pengakuan dari orang lain. Jadi dimanapun kita berada, kita butuh pengakuan dari orang lain. Kalau kita nggak diakui, kita juga nggak enak kalau mau berada di lingkungan tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Ya, itu untuk kebutuhan kebebasan, kita memang kalau nggak bebas tuh nggak enak ya. Ya, apapun kebutuhan ya ada poin-poin tertentu yang kita tidak bisa bebas, kita ada tersangkut aturan, tapi kadang-kadang kita juga ingin bebas ya. Kebutuhan kebebasan juga ada di kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan kesenangan banyak sekali ya. Kita pengen nggak hanya di sekolah aja, di mana pulang ketemu siswa, ketemu teman. Nah, kita juga pengen lihat suasana alam, lihat kita pengen healing ya. Seperti itu kita kebutuhan akan kesenangan. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu bagaimana urip hidupnya itu bisa nyaman tanpa ada hukuman dari orang lain. Ya. Jadi dia bagaimana caranya supaya saya itu bisa hidup nyaman tanpa ada hukuman. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi manusia itu hidup perlu dapat imbalan, untuk mendapatkan imbalan supaya dia dihargai orang, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu untuk perilaku manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah juga untuk guru kita sebagai pendidik. Ya, posisi kontrol ada 5, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai guru kepada siswa. Yang pertama sebagai penghukum. Ya. Sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Ya, jadi kita sebagai pendidik itu tidak boleh
supaya ini penghukum itu biasanya anaknya kita sebagai pendidik membuat hukuman, memberikan hukuman. Sekarang kita tidak diperkenankan kita memberi hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi. Jadi ini nanti dampak pada murid dari seorang hukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilaku menjadi agresif ya. Jadi kalau kita sebagai penghukum, nanti siswa itu akan mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi kita sebaiknya memang harus melakukan konsekuensi tadi, dan kita bukan sebagai penghukum. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan membuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi ini biasanya guru itu anak itu kesalahannya apa, diceramahi gitu. Sampai anaknya kadang merasa bersalah ya, anaknya merasa rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Jadi malah membuat anak itu down gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kadang memang kita berperilaku kita sebagai dekat dengan teman, kita memposisikan kita sebagai teman dia. Tapi kadang sama anak ada juga yang kita disalahgunakan. Dan anak malah guru kayak penak gampang. Nah itu kan malah membuat anak menyepelekan. Ya, itu dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Kemudian posisi pemantau, itu guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Jadi kita cuma sebagai pemantau saja. Jadi kita tahu anak itu bersalah, jadi kita pantau saja terus. Ya, itu yang memantau. Ya, memantau saja. Ini juga kurang pas ya, mungkin sebagai pemantau ini mungkin kita juga mantutan rokok nyampo ya gitu ya. Kurang greget mata. Ya. Saya sebenarnya melakukan ini juga seperti itu, ternyata sebagai guru kita harus seperti itu sama murid, kadang kita nggak bisa. Kalau sudah salah kita bisa ngomongnya juga menceramai. Nah, makanya kita belajar sama-sama. Ya, untuk yang terakhir yaitu sebagai manajer. Itu seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Jadi ini sebaiknya sebagai manajer, kita sebagai guru lebih baik kita posisikan sebagai manajer. Jadi kita ajak murid, kita tanya permasalahannya apa, kita cari solusi bersama. Seperti itu ya. Ini yang dianjurkan kita menjadi manajer. Ya, selanjutnya kita materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Dalam wujud perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dalam disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini kalau sekarang namanya itu peraturan kelas ya, kita diganti menjadi keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini kita
diupayakan untuk menggunakan kata-kata yang positif, ya, kata-kata yang positif. Jadi seumpama kamu tidak boleh melakukan kata-kata dilarang, itu juga tidak boleh. Dilarang membuang sampah, sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Jadi kata-kata yang dari itu dihilangkan dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya dibuat pada semester awal, kita bertemu dengan siswa. Keyakinan kelas dibuat oleh anggota kelas dan wali kelas. Ini cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, membuat keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nantinya dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini dalam bentuk positif. Keyakinan kelas adalah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah terlalu banyak, tapi intinya masuk semua, ya. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita akan bertanya dengan siswa keyakinan kelas apa saja yang bisa diterapkan di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa diubah dari waktu ke waktu, menyesuaikan. Oke, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah bersama siswa. Ya, yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu contohnya seperti ini, ada seorang siswa melakukan kesalahan, dia terlambat masuk sekolah, mungkin karena kan banyak bocor, seperti itu, ya, banyak bocor. Kemudian kita sebagai guru tidak usah langsung memarahi anak tersebut, ya. Kita ajak anak tersebut ke ruangan kita tanya baik-baik, kenapa kamu hari ini terlambat. Nah, jadi kita tanya, ya Bu, saya tadi terlambat karena bus saya bocor. Ya, kita sebagai guru tidak boleh, oh kamu harusnya seperti ini, tidak. Jadi kita berusaha seperti, oh ya, tak apa-apa. Itu mungkin kesalahan yang kesalahan yang kalian buat, yang dibuat, dan saya pun pernah melakukan kesalahan. Jadi sebaiknya kesalahan itu bisa akhirnya nanti dia tidak mengulangi lagi, ya. Jadi kita menstabilkan masalah itu supaya tidak kemana-mana. Jadi murid juga merasa aman dan tenang gitu loh, ya. Dan ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dengan dia berbuat kesalahan, kemudian kita memvalidasi itu bagaimana siswa tersebut bisa mau mengakui kesalahannya. Yang memvalidasi itu mengakui kesalahannya. Jadi, ya Bu, saya memang salah hari ini, saya terlambat karena bus saya bocor. Ya, saya tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Ya, itu memvalidasi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, setelah anak tersebut mau mengakui kesalahannya, kemudian kita tanya apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi dia akan menjawabnya tidak, karena memang kalau dia terlambat ada hukumannya apa, sudah sesuai keyakinan kelas. Ya, itu tentang segitiga restitusi. Oke, baik, itu saja materi untuk hari ini tentang disiplin positif. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan, monggo. Oh iya, Pak Arif. Monggo Pak Arif. Dari penjelasan Bu Intan tadi tentang budaya positif itu sangat baik dan sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kita, yaitu di SMK Negeri Bawah. Terima kasih. Ya,
terima kasih Pak Arif ya. Semoga kita semua bisa melakukan disiplin positif ini di sekolah kita supaya sekolah kita tambah disiplin, tambah maju, tambah bergerak menuju sekolah bergerak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain, monggo ya. Bu Ella. Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Bu Endang tadi, dijelaskan bahwa kita tidak dapat menghukum siswa. Lalu bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan siswa? Ya, mendisiplinkan siswa. Memang disiplin siswa, saya sudah bicarakan tadi, disiplin memang harus dari kecil. Pak Joko, dari kecil memang harus ditanamkan. Jadi bagaimana kita tidak boleh menghukum. Jadi kita sebagai guru memberi contoh dulu. Kita memberi contoh dan terus memberi contoh ke siswa tersebut bagaimana. Kalau kita memberi contohnya jelek, ya siswa akan mengikuti. Jadi bagaimana kita supaya anak tersebut mau berdisiplin, kita harus memberi contoh yang baik kepada siswa tersebut. Ya, ada lagi mau bertanya? Ya, Mungkin monggo. terima kasih Bu Endang. Mungkin saya hanya ingin meminta penjelasan lagi bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas itu. Terima kasih. Keyakinan kelas tadi. Nah ini, ya keyakinan kelas dibuat oleh warga kelas dan wali kelas. Disepakati ya. Jadi kita sebelumnya kita tampung dulu anak-anak maunya seperti apa, kita tampung dulu. Baru kita membuat keyakinan kelas disetujui oleh warga kelas dan wali kelas, dan wajib melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama di keyakinan kelas tersebut. Nah ini ya, hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, dapat mudah diingat, kemudian dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, terus berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya seperti itu Bu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk atensinya teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan di sekolah ini, dan semoga teman-teman yang belum mengikuti CGP selanjutnya akan mengikuti. Amin. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang disampaikan oleh Bu Endang. Terima kasih untuk teman-teman telah hadir dan mau ikut menyaksikan sosialisasi Bu Endang. Sekian dari saya. Guru, kita ya dulu ya. Guru penggerak, bergerak. Guru penggerak, merdeka belajar. Merdeka belajar, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sesuai jadwal. Ada lagi? Baik. Jangan bermain HP. Apa? Pemakaian HP pada saat enggak, pada saat memang guru mengharuskan kalian membuka HP. Ya. Jadi kalau memang gurunya tidak membolehkan, kan kadang-kadang kita membuka HP untuk pembelajaran kan tidak pernah. Ya. Pemakaian HP sesuai instruksi nggak ada ya? Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Rata-rata sama. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah, cukup 6. Kata positifnya apa? Membawa surat izin. Empat, dilarang mengobrol? Iya. Kata positifnya apa? Apa? Tidak boleh memakai make up, itu juga lingkungan kelas. Ya. Apa? Apa? Lingkungan sekolah. Kalau lingkungan kelas berarti apa? Apalagi kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Celia Octaviani dari kelas 10 DPP 2 dari sekolah SMK Negeri 2 Nganjuk. Perasaan saya sangat senang karena telah membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jessica Kurnia Putri dari kelas 10 DPB 2 dari Sekolah SMKN Negeri 2 Nganjuk. Perasaan saya sangat senang karena telah membuat keyakinan kelas dengan keyakinan kelas menjadi lebih tertib daripada sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.